Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Islami. Kita di sini akan membahas tentang pengertian tentang usul fikih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ataka Awal Rizki. Dan nama saya Muhammad Izul Islam Mahfud, absen 22. Dan kami dari kelas 12 IPS 1. Ini adalah salah satu tugas SKS dari pengampu guru mata pelajaran, yakni Bapak Haji Bisri Mustafa, sebagai pembimbing di mata pelajaran fikih. Dan ini merupakan salah satu tugas yang kami kerjakan, yakni membuat video diskusi yang kita jadikan menjadi atau kita model menjadi seperti podcast. Oke, baiklah. Marilah kita mulai materinya. Ya, kita mempersiapkan Mulai materi tentang usul fikih dan dari pengertian. Mungkin bisa dijelaskan pengertiannya. Pengertian usul fikih adalah, sebenarnya usul itu adalah asal, dan fikih itu sebagai hukum. Jadi usul fikih adalah sumber hukum atau asal-asal hukum. Dan juga bisa kita simpulkan jika usul fikih ini adalah hukum-hukum syariat di agama kita, ini agama Islam. Bagaimana manusia itu ingin berbuat apa, pasti ada dasar hukumnya. Semisal contohnya ingin maksud saya mungkin mengatakan sesuatu lah mungkin yang kurang enak kepada temannya, itu kan harus dipilah-pilah terlebih dahulu, kan itu juga ada hukumnya. Apakah baik kita berbicara seperti itu kepada teman kita atau tidak. Jadi kita itu juga harus berhati-hati juga dalam mengambil sikap. Oleh karena itu, pentingnya hukum ini adalah sebagai salah satu antisipasi atau upaya kita supaya berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu, begitu. Mengetahui buruk dan baiknya perbuatan itu. Dan di sini ada perbedaan usul fikih dengan fikih. Benar. Perbedaannya, kalau usul fikih itu lebih ke usul merupakan metode yang ditempuh dan menetapkan hukum-hukum syarah melalui dalil-dalil yang ada, seperti Al-Quran ataupun hadis. Jadi setelah itu kan ada fikih. Jadi fikih ini adalah hasil dari usul fikih tadi. Kan tadi usul fikih itu kita mencari istilahnya, kita mencari sesuatu, kita mencari permasalahannya, kita mencari asal muasalnya bagaimana. Kalau sudah ketemu itu nanti keluar jadi ilmu fikih gitu. Jadi itu lebih jelasnya seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bidang pembahasan usul-usul fikih ini. Ya, bidang-bidang atau hal-hal yang dicari dalam usul fikih ini. Kita ke bidang pembahasan ilmu fikih. Usul fikih maksudnya. Jadi bidang pembahasan usul fikih itu yang utama itu ada beberapa hukum-hukum ya. Misal ada hukum cabang, atau juga nanti ada yang dikiaskan itu apa, kemudian nanti yang disandarkan lah hukumnya ini di mana. Dan juga hal pertama yang perlu kita pahami dalam memahami usul fikih itu, dalam mencari dalil atau hukum itu yang utama adalah Al-Quran. Setelah itu ada al-hadis atau hadis-hadis yang mungkin sanadnya nanti disandarkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad SAW, kepada beliau. Dan juga ada beberapa alasan juga ya. Usul fikih itu juga bisa dilakukan sifatnya kondisional. Misal
Jadi sesuai nanti zaman. sesuai zaman. Jadi lah kalau kita bicara sesuai zaman itu kan universal hukumnya. Nah, jadi seperti pada kitab suci kita, kitab Al-Quran itu juga kitab yang sangat universal, bisa diterapkan di zaman-zaman berikutnya, bahkan sampai kelak nanti. Jadi sangat bisa dipahami. Intinya nanti kalau kita bisa memahami itu, kita juga harus bisa menelaah atau meneliti lebih dalam usul fikih yang ada. Seperti kita mentafsirkan lah. Kita harus bisa mentafsirkan supaya tidak salah arah. Soalnya pentafsiran setiap zaman itu bisa saja nanti ada perubahan. Jadi usul fikih itu juga seperti yang dikutip di buku fikih ini juga ada pembahasan tentang jika usul fikih itu juga tentang keadaan seorang yang bersifat situasional, kondisional seperti tidak atau belum mengerti hukum syariat. Jadi usul fikih ini disandarkan juga atau dibuat untuk orang-orang yang mungkin masih belum terlalu paham, orang awam lah, misal seperti mu'alaf atau mereka yang belum mendalami agama Islam. Mereka itu juga ingin tahu bagaimana lebih lanjut. Juga selain ingin tahu kan nggak sembarangan orang bisa langsung tahu begitu tentang hukum Islam. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada syariat-syariatnya yang harus dilewati. Jadi tidak sembarangan. Di samping itu juga menjelaskan tentang hukum-hukum syariat beserta tujuannya, pembagiannya, rukhsah, azimah dan lain-lain sebagai kategorinya. Jadi rukhsah itu meringankan. Misal contohnya seperti kita keluar kota, kita naik kendaraan, kan itu ada hukumnya. Misal harus berjarak 60 km. Itu kalau di kita Bulughul Maram, setahu saya itu sekitar 60 km. Itu sudah bisa di jamak qashar, jamak takdim, jamak akhir. Jadi bisa diringankan lah. Misal yang dari 4 rakaat nanti jadi 2 rakaat, itu meringankan. Dan juga contoh lainnya seperti berpuasa ketika kita sakit atau kita di perjalanan, kita bisa mengganti puasa kita nanti setelah Ramadan itu ya. Setelah Ramadan kita bisa ganti karena kita ada halangan. Jadi kita nggak sembarangan nggak puasa karena begini. Jadi harus ada hukumnya, harus ada kejelasannya kenapa tidak puasa. Dan juga misal di rukhsah sholat, misal ada seorang yang mengalami sakit parah, tidak bisa berdiri, sholatnya di rukhsah, misal hanya dengan duduk, atau kalau nggak bisa duduk ya dengan berbaring. Itu namanya peringanan. Kemudian ada azimah. Azimah ini adalah ketetapan yang tidak bisa diganti, ya seperti sholat duhur, asar, isya itu 4 rakaat kan, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Jadi itu adalah ketetapan yang tidak bisa diganti, alias sudah itu yang harus kita laksanakan. Jadi objek dari pembahasan usul fikih ini sesuai dengan literatur yang sudah kita baca, yakni bermuara pada hukum syariat, ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya dan macam-macamnya. Dari segi-segi dalil yang menetapkan hukumnya, makhum alaih atau orang yang dibebani hukum, dan cara untuk menggali hukum yakni dengan ijtihad. Ijtihad ini tadi cara mengarahkan ya, cara mengarahkan kita, cara menggali informasi hukum dengan baik dan benar, itu ijtihad. Jadi kesimpulannya ini dalam membahas atau mencari pembahasan dalam usul fikih itu harus secara terperinci, ada hakikatnya, ada kriterianya dan macam-macamnya. Hakikatnya itu sama saja dengan ada asal muasalnya, dari mana itu, kok bisa begitu, dan macam-macamnya. Dan kriterianya ini seperti misal ada sesuatu yang memiliki kesamaan, nah itu nanti dicari kesamaannya apa, kan itu nanti termasuk dalam kriteria. Kesamaan hukumnya apa, seperti contohnya hukum simpelnya ya, antara haid dengan junub. Nah itu simpelnya seperti itu, kan itu sama-sama dan besar, cuma mungkin bedanya di waktunya saja. Ya.
Cuma kalau menurut beberapa pandangan itu ada yang mengatakan ya itu sama, ada juga yang tidak. Jadi itu tergantung kembali kepada keyakinan kita sebagai umat muslim. Kita juga harus mengimani dan meyakini sesuai dengan apa yang kita jalankan selama hidup dari masuk tujuan. Ya, berikutnya tujuan mempelajari usul fikih. Nah, tujuan mempelajari usul fikih adalah ya sebenarnya untuk kita mengetahui bagaimana sih hukum-hukum dalam Islam itu, bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Jadi kita bisa mengetahui salah dan benarnya apa yang kita lakukan. Mungkin kita berbuat sesuatu, kita tidak tahu apakah itu perbuatan salah atau perbuatan benar. Ya, jadi dengan tujuan kita memahami usul fikih atau ilmu fikih ini, lebih tepatnya usul fikih ya, supaya kita tahu jelas hukumnya, supaya kita paham jelas hukumnya, dan kita itu biar tidak ikut-ikutan saja. Kan kadang kita cuma ikut-ikutan saja tapi nggak tahu hukumnya bagaimana, hukumnya seperti apa. Jadi menguatkan saja, mencari sumber jelas dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, ketetapannya juga dari Allah, itu kita digali oleh para istilahnya para perawi-perawi dulu ya, perawi hadis, para tabiin yang telah mentafsirkan banyak sekali kitab, memasukkannya ke kitab-kitab seperti kitab klasik, kitab kuning dan lain-lain. Itu juga asal muasalnya dari sana. Usul fikih ini juga merupakan salah satu disiplin ilmu. Jadi benar-benar harus jelas fakta dan tidak bisa diganti dengan yang lainnya atau tidak bisa diselisihkan atau dikesampingkan. Ini benar-benar menjadi tuntunan kita, Harus diutamakan. ya benar. Usul fikih ini penting karena kita memahami usul fikih sama saja kita itu dengan mengimani pedoman kita. Kan pedoman kita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia, terutama muslim ya. Dan juga kita nanti hanya Al-Quran terus ditafsirkan ke dalam usul fikih, ke dalam hadis. Nah, itu kan berarti juga kita istilahnya mengimani dan juga menjadikan patokan kita, pedoman bagi kita juga. Hanya saja mungkin kalau di Al-Quran kan kalau kita salah mentafsirkan, jadi kita tuh nggak bisa mentafsirkan Al-Quran saya enaknya. Jadi harus benar-benar paham, apalagi usul fikih ini kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa Arab, kemudian juga ilmu fikih sendiri. Nah, kenapa kaitannya bahasa Arab? Karena kalau kita salah mengartikan huruf atau bacaan Al-Quran ketika kita menerjemahkan, itu jelasnya berbeda-beda kan. Jadi kita harus benar-benar paham. Nanti kalau kita nggak paham, nanti kalau sampai salah 1, 2, 3, 4 kata atau lebih, itu bisa Artinya beda. Artinya beda. Satu kata saja sudah berbeda, apalagi berkepanjangan, itu semakin jelas tidak bisa. Jadi di dalam literatur buku yang sudah kita bahas juga, hubungan antara usul fikih dengan ilmu lainnya itu sangat erat, seperti ilmu fikih, kemudian ada qawaid al-fiqhiyah, lalu juga ada bahasa Arab. Nah, hubungannya ini kalau antara ilmu fikih dan usul fikih itu seperti logika. Jadi kita itu seperti berpikir masuk akal ini ya. Oh ya, nanti begini, nanti begitu, Karena saling terhubung. Kemudian juga ada ini adalah kaidah hukum cabang. Lah, hukum cabang ini apa sih? Hukum cabang itu hukum-hukum yang terkadang belum ditemukan hukum tetapnya. Jadi kita itu, jadi para sepuh, para ulama-ulama dulu yang mencari hukum-hukumnya itu disandar-sandarkan asalnya apa, far'unya apa, kemudian ilahnya.
apa nanti hukumnya keluar jadi apa, begitu nanti pembahasannya mas. Nah, langsung ke sejarah perkembangan usul fikih ya. Jadi usul fikih itu zaman Rasulullah belum ada ya. Iya, Belum ada usul fikih, belum ada ilmu fikih, itu belum ada. karena pada zaman itu masa-masa jahiliyah, ya, masa-masa ya belum ditemukannya. Ilmu seperti itu. Nah, jadi di zaman Rasulullah itu semua orang, seluruh sahabat-sahabat itu kalau ada Rasulullah ada permasalahan sedikit, misal tentang ya Rasulullah ada seorang yang pergi ke masjid tapi dia langsung misal tiba-tiba masuk gitu belum wudhu atau Sholat. apa, tiba-tiba gitu nanti itu umpamanya saja ya, kan mereka nanti bilang ke Rasulullah, jadi langsung datang ke Rasulullah. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat beberapa 3 tahunnya, kalau seingat saya Rasulullah wafat, akhirnya keluarlah usul-usul fikih itu atau ilmu-ilmu fikih seperti dari al-hadis maupun dari Al-Quran itu dipelajari lebih lanjut. Jadi Al-Quran itu belum ada di zaman Rasul, maksudnya belum ada, tapi belum disusun seperti sekarang ini, belum dibukukan Pak. Kan jadi Al-Quran itu dibukukannya setelah Rasulullah wafat ya, beberapa tahun kemudian di beberapa masa pemerintahan khalifah itu akhirnya dibukukan, dan juga akhirnya banyak sekali ulama-ulama Islam yang akhirnya juga ikut mentafsirkan hadis Al-Quran, kemudian juga hadisnya. Hadis itu diperoleh dari segala tindakan yang pernah Rasulullah lakukan ya. Ya. Itu bersanad, jadi keturunan dari misal dari Bani Umayyah begini terus ke bawah. Soalnya seingat kita semua kan nggak mungkin kalau di zaman Rasulullah itu menggali seperti itu, kan sudah ada Rasulullah, jadi sudah ada patokannya sumbernya lah ketika Rasulullah meninggal, barulah keluar ilmu fikih atau usul fikih. Itu dari literatur yang kita baca itu usul fikih itu yang pertama tahu beberapa ulama yang menggali usul fikih itu seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dengan kitab usul fikihnya yang namanya kitab Al-Mustafa. Beliau ini menggali hadis-hadis juga dan juga beberapa hukum-hukum lainnya yang nanti akan berguna tentunya bagi kita semua. Kemudian ada Imam Syaifuddin Al-Amridi dengan kitabnya yang diberi nama Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Lalu ada Imam Muzaffruddin Al-Baghdadi, lalu ada Abu Isya, kemudian ada Imam Muhammad bin Al-Asir, lalu ada Syekh Muhammad Al-Qudai. Jadi itu adalah pelopor dari percepatan ilmu fikih atau usul fikih sampai sekarang ini yang kita pelajari dan kita jadikan sandaran hidup di dunia dan juga untuk kita di akhirat kelak. Jadi peranan ilmu fikih itu atau peran usul fikih dalam pengembangan hukum Islam itu sangat baik dan sangat penting lah. Karena dengan adanya ini kita bisa menemukan hukum-hukum Islam yang mungkin nantinya akan selalu berkembang di setiap era, setiap zaman, dan juga sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Jadi kalau kita itu istilahnya kan kembali lagi kitab Al-Quran yang universalnya itu kita tuh bisa mengembangkan hal-hal mungkin yang belum pernah manusia lakukan. Kan seperti zaman Rasulullah nggak ada yang namanya jual beli online ya, itu kan jarang, masih sebenarnya ada cuma bukan online tapi dititipkan lah. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi patokan atau acuan seseorang dalam menjalankan syariat begitu. Jadi begitu, setelah kita memahami apa itu usul fikih, ilmu fikih, usul fikih bagaimana pengertiannya dan juga peranan yang penting. Jadi usul fikih itu juga memecahkan problematika yang ada di masyarakat ya Mas. Ya, Ya jadi aliran-aliran. menjadi bukan hanya aliran, mungkin menjadi
pilihan juga mungkin bagi umat Islam, pandangan dan juga usul fikih memecah segala permasalahan atau problematika umat manusia di dunia ini, terutama umat Islam ya. Jadi dengan adanya usul fikih itu orang-orang akhirnya tahu hukum. Itu masa positifnya ya. Mungkin orang-orang tahu hukum, akhirnya ada yang tahu ini, tahu itu, semuanya paham, memahami, saling memahami dan saling mengerti, dan juga ada dampak negatifnya juga. Mungkin dampak negatifnya karena banyak sekali hukum-hukum syariat dikeluarkan, mungkin banyak perbedaan atau pandangan seperti itu. Kalau kita kembali ke masalah haid dan masalah junub ya, kalau dari mazhab Imam Syafi'i kan itu tidak boleh seorang perempuan megang Al-Quran. Nah, kalau di Hambali itu diringankan boleh megang Al-Quran. Jadi ini yang menjadi salah satu kontroversi dalam usul fikih, dan juga menjadi keyakinan ya bagi kita sendiri sebagai umat muslim. Kita harus berbuat sebijak apa untuk menghadapi hal seperti ini, dan juga kita juga nggak boleh termakan amarah ya, amarah keegoisan. Kita juga harus tahu kalau kan kita ini ya manusia biasa ya mas, ya kita manusia biasa, kita ya kalau memahami seperti itu ya nggak kira mungkin kita bisa memahami saja, kita bisa menjalani atau memahami atau menjalankan sajalah apa yang sudah digali oleh para perawi-perawi di zaman dahulu. Sekarang tinggal kita tingkatkan iman kita supaya kita bisa lancar untuk menjalankan segala aktivitas dan tidak ada rasa mamang. Nah, mamang ini mungkin terjadi atau mamang ini seperti awang-awangan. Ya, Seperti rasa gelisah, rasa kurang yakin itu ya, kurang yakin karena kita itu punya iman, cuma nggak punya iman itu masih kurang keyakinan kita karena dalam mengambil hukum-hukum tertentu kan kita masih ragu kadang. Nah, itu yang membuat iman kita semakin berkurang. Oleh karena itu dengan adanya fikih ini kita semakin tahu, kita juga bisa membaca banyak sekali literatur dan juga kitab-kitab yang membahas usul fikih. Jadi teman-temanku semuanya jangan pernah kecewa dan gelisah, dan juga dalam memaknai usul fikih itu kita juga harus punya guru ya. Guru itu harus menjadi pemimpin, bukan hanya bersandar pada Google maupun buku ya, terutama Google. Soalnya kan orang-orang sekarang itu kan banyak yang dari Google langsung jeplak begini, tanpa tahu sandarannya apa, tafsirnya bagaimana. Kan sekarang di Google ada tafsir online gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Tafsir online ini ya nggak apa-apa, baik, cuma kalau online kan isinya robot, pasti ada kesalahan sistem. Maka itu seyogyanya teman-temanku semuanya lebih baik kalau ingin tahu hukum tertentu, kita itu bisa langsung tanya ke para ulama-ulama ya, guru kita, guru di madrasah, guru di tempat ngaji. Itu bisa menjadi referensi bagi kita teman-temanku. Baik, sekian podcast ini saya akhiri Ya, semoga bisa bermanfaat. Kita insya Allah nanti sambung ke yang kedua ya, yakni tentang sumber hukum Islam mutafak dan mukhtalaf. Insya Allah nanti kita akan berbincang juga. Silakan saudara-saudara ditunggu. Mohon maaf ya kalau penjelasan kami agak jelas atau kurang apa? Ada kesalahan kata atau kurang sinkron. Nah, tapi kan kita semua bisa mendapatkan kesimpulan tentang usul fikih ya mas. Karena kita masih belajar. Kita itu masih belajar, kita juga masih belajar. Kita juga harus terus belajar tentang hukum agama, karena kita juga merupakan penerus bangsa ini, merupakan penerus para ulama nanti. Insya Allah nanti kalau bisa menjadi orang yang kekeh, yang punya iman kuat, kita bisa menjadi pribadi yang taat dan selalu menaati aturan-aturan dari Allah. Ya, pesan-pesan kita untuk teman-teman semuanya, tetap terus belajar agama itu juga harus, dunia akhirat, dua-duanya itu harus seimbang. Karena kalau kita akhirat bisa, dunia itu jelas bisa. Kalau kita hanya fokus akhirat, kalau kita hanya fokus dunia, nanti akhiratnya lupa. Tapi kalau kita hanya fokus akhirat, itu nanti dunianya bisa ikut gitu. Baik, sekian dari kami berdua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.